Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Jasmine Kurnia, NPM 1811070178. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan hasil resumen dari kelompok 1 sampai kelompok 7 mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu proses tumbuh kembang merupakan proses yang utama, hakiki, dan positif pada anak. Pertumbuhan yaitu perubahan ukuran dan bentuk tubuh, misalnya bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan proses pertumbuhan tubuh yang lainnya. Selanjutnya ada perkembangan yaitu perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang sedikit sulit, misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Yang kedua, deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini, yaitu kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Cara deteksi tumbuh kembang anak yaitu menggunakan pengukuran antropometri yang meliputi pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Kelebihan dari kelompok ini yaitu pemaparan materinya sudah cukup baik dan jelas, tetapi ada kekurangannya, yaitu mereka tidak menjelaskan apa sebab atau akibat jika orang tua tidak melakukan deteksi dini tumbuh kembang pada anak usia dini. Selanjutnya, materi dari kelompok 2 yang berjudul Konsep Kebutuhan Anak berdasarkan ilmu kesehatan. Yang pertama, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara optimal, yang meliputi asuh, ASI, dan asah. Asuh yaitu pemenuhan fisik biologis anak, yang meliputi nutrisi, imunisasi, kebersihan, aktivitas, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada ASI. ASI yaitu kebutuhan kasih sayang dan emosional yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak. Yang selanjutnya ada asah. Asah yaitu mensimulasi untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, dan spiritual anak. Yang kedua ada zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak usia 0 sampai 12 bulan, yaitu ASI, energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang ketiga ada teori-teori perkembangan pada anak usia dini, yaitu ada teori psikoanalis, teori kognitif, teori perilaku dan belajar sosial, teori etologis, dan teori ekologi. Kelebihan dari kelompok ini yaitu pemaparan materinya sudah cukup baik, dan kekurangannya di bagian anak usia 12 sampai 18 bulan itu tidak dijelaskan apa saja zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Selanjutnya, materi dari kelompok 3. Yang pertama, kesehatan ibu hamil sangatlah berpengaruh pada kesehatan janin. Oleh sebab itu, selama kehamilan sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa cara menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin prenatal, olahraga ringan, meninggalkan kebiasaan buruk, mendapatkan cukup cairan, menjaga pola tidur, dan menjaga berat badan. Yang kedua ada faktor dan subfaktor pertumbuhan dan perkembangan janin, yaitu ada faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta, pernapasan janin, sirkulasi darah janin, saluran pencernaan, saluran kemih, dan usia kehamilan. Yang ketiga ada manfaat ASI bagi bayi dan si ibu. Manfaat ASI bagi bayi yaitu sebagai nutrisi, sebagai makanan terlengkap, dan mengandung antibodi, dan mudah dicerna oleh anak, dan zat gizinya juga mudah diserap. Selanjutnya manfaat ASI bagi sang ibu yaitu mengurangi pendarahan setelah kelahiran, membantu mengeluarkan plasenta, menurunkan resiko kanker payudara, dan sebagainya. Kelebihan dari materi ini yaitu pemaparannya sudah cukup bagus, tetapi kelebihannya materi tidak diperjelas oleh beberapa pendapat para ahli. Selanjutnya materi dari kelompok 4 yang berjudul mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan
nilai agama moral, sosial emosi, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Yang pertama ada aspek nilai agama dan moral, yaitu mulai meniru gerakan berdoa, mulai memahami kapan mengucapkan salam, maaf, terima kasih, dan sebagainya. Yang kedua ada aspek perkembangan sosial emosi, yaitu memberi salam setiap mau pergi, memberi reaksi percaya kepada orang dewasa, menyatakan perasaan terhadap anak lain, dan mulai mau berbagi peran dalam permainan. Yang ketiga ada aspek perkembangan bahasa, yaitu memainkan kata atau suara yang didengar, hafal beberapa lagu anak, memahami cerita atau dongeng sederhana, dan memahami perintah sederhana seperti ambil mainan, memasukkan mainan ke dalam kotak, dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat ada aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek motorik kasar, yaitu berjalan sambil berjinjit, melompat, melempar dan menangkap, menari, naik turun tangga, atau naik turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan sebaliknya. Yang kedua ada aspek motorik halus, yaitu anak mampu meremas kertas atau kain, melipat kertas, menggunting, dan koordinasi jari tangan sudah cukup baik untuk memegang benda pipih. Dan yang kelima ada aspek perkembangan seni, yaitu anak mampu membedakan antara bunyi, tertarik dengan kegiatan musik, dan tertarik dengan suatu karya seni. Kelebihan dari kelompok ini yaitu setiap aspeknya sudah dipaparkan cukup jelas, tetapi kekurangannya setiap judul besarnya tidak ada pembatas, jadi pembaca harus sedikit detail untuk membedakan per judul besarnya. Selanjutnya dari kelompok 5, mereka melakukan screening dengan judul perkembangan anak. Screening yaitu upaya yang dilakukan untuk menemukan kelainan pada anak sejak dini. Screening yang dilakukan oleh kelompok 5 yaitu pada anak usia dini yang umurnya berbeda-beda. Dari hasil screening tersebut, beberapa anak sudah mampu berkembang sesuai dengan umurnya. Dan kelebihan dari kelompok ini yaitu pemaparan screeningnya sudah cukup jelas, tetapi ada kekurangannya, yaitu setiap materi tidak menjelaskan kepada orang tua apa itu screening. Selanjutnya yaitu dari kelompok 6. Kelompok 6 juga sama, seperti kelompok 5, mereka melakukan screening dengan judul kemampuan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini yaitu kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Hasil screening dari kelompok ini yaitu rata-rata anak sudah memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada screening. Kelebihan dari screening ini yaitu pemaparan screeningnya sudah cukup jelas, tetapi kekurangannya sama seperti kelompok 5 tadi, setiap pemateri tidak memberitahu apa itu screening kepada orang tua. Baik, yang selanjutnya materi terakhir dari kelompok 7 yang berjudul proses kehamilan perkembangan janin. Yang pertama, masa kehamilan merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum dilahirkan atau masih berada di dalam rahim. Yang kedua, kehamilan ditandai dengan tidak adanya haid, rasa mual dan muntah, rasa lelah dan lesu, lebih sering buang air kecil, gangguan sembelit, muncul flek dan kram, naiknya temperatur basal tubuh. Dan yang ketiga ada proses kehamilan. Proses kehamilan meliputi ovulasi, konsepsi atau fertilasi, nidasi atau implantasi, dan pembentukan plasenta. Yang keempat, semasa kehamilan janin mengalami perkembangan di dalam rahim, yaitu perkembangan sistem organ fetus,
sistem pernapasan, fungsi pernapasan, sistem sirkulasi dan hematologi, pembentukan sel-sel darah, kelenjar endokrin, dan perkembangan sistem syaraf. Yang selanjutnya yaitu proses perkembangan janin pada saat kehamilan. Tiap minggunya berbeda-beda. Janin tumbuh dan berkembang sesuai dengan waktunya, dan itu akan lebih nyaman untuk sang ibu. Selanjutnya, perubahan dan tumbuh kembang janin mengakibatkan perubahan pada sistem yang ada pada janin. Dan yang selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Pertumbuhan dan perkembangan pada janin sangatlah kompleks yang dipengaruhi oleh kesehatan ibu janin dan plasenta sebagai akar yang memberikan nutrisi. Sekian hasil resumen dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.